Oke, di sebelah Gus Nur ini ada kolam yang sudah berisi anakan lele yang baru menetas ya Gus ya. Iya. Udah berapa hari nih Gus? Ini sudah sudah memasuki hari kedua masa pencacingan. Ya ini ya proses pemijahan yang kemarin kita lakukan itu, Mas. Iya, iya. Nah, ini berarti makannya cacing ya Gus ya? Ya betul. Kalau untuk hari pertama, kedua sampai 10 hari itu kita usahakan ya. Sekali lagi, nah untuk teman-teman sampai 10 hari biasanya kami itu menggunakan pakan cacing sutra, Mas. Kalau cacing-cacing jenis yang lain nggak bisa Gus? Kalau jenis yang lain itu ya mulutnya larva lele itu belum bisa gitu mengkonsumsi, Mas. Oh iya, masih kecil ya Gus? Iya, karena masih kecil. Ini memang cocoknya ya memang cacing sutra gitu, Mas. Sekali kasih pakan cacing sutra ini Gus, ini butuh berapa kilo cacing sutra ini? Kalau untuk ukurannya tidak bisa ditentukan, Mas. Itu tergantung sama kepadatan larva lele yang berada di satu kolam gitu. Iya, iya. Pokoknya yang penting itu dalam waktu 24 jam kita usahakan kolam itu jangan sepi dari cacing sutra. Karena ini pun juga nanti menentukan proses pertumbuhan larva lele itu gitu. Semakin stok pakan melimpah, semakin cepat pertumbuhannya larva lele, Mas. Akan semakin cepat besar lah gitu. Biasanya dikasih makan cacing sutra satu hari berapa kali nih Gus? Atau langsung tebar banyak satu kali gitu atau gimana? Langsung tebar banyak enggak apa-apa, Mas. Untuk untuk kondisi pakan itu supaya tidak supaya tidak kehabisan pakan. Yang penting nanti kita mengontrol airnya, Mas. Mungkin satu kolam dikasih 2 kilo atau dikasih 1 kilo. Nanti cacingnya jangan cacingnya kita usahakan diletakkan di di bawah kocoran sehingga cacing itu tidak akan mengalami kematian, Mas. Gitu. Iya, iya. Berarti juga lumayan untuk kos cacingnya ya gitu? Iya, lumayan. Tapi hasilnya jauh lebih lumayan, Mas. Ya seperti video kita kemarin kan kita sudah pernah liput panenannya Gus, iya ya. Betul. Waktu itu cuman nggak semua, cuman satu kali kemarin yang pemanenannya ya kan. Iya. Kalau seperti ini Gus, ini makan cacing sutra kan sampai 10 hari. Iya, sampai ya 10 kan? hari. Nah, dari mulai 1 hari sampai 10 hari itu berarti jumlah cacing sutra yang diberikan tiap hari meningkat? Ya meningkat, Mas. Kan untuk 1 hari ngasih makan cacing sutra 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin itu masih relatif kecil karena daya perutnya larva kan juga masih kecil. Tapi kalau nanti sudah memasuki pencacingan di hari ke-6, 7, 8, 9, wah itu sangat-sangat membutuhkan cacing yang banyak, Mas. Karena kan sudah larva kan sudah besar, terus perutnya larva lele, bibit lele kan sudah besar juga, jadi dia membutuhkan asupan cacing itu lebih 2 kali lipat dari proses pemberian cacing yang pertama tadi gitu, Mas. Berarti kalau gitu setelah 10 hari itu boleh dipakan yang lain? Kalau saya berbicara di kolam saya sendiri, pengalaman saya sendiri, memang harus seperti itu, Mas. Pemberian cacing kalau untuk saya sih ya minimal 10 hari. Setelah itu kita kasih pakan yang namanya sentrat atau pakan pabrikan lah. Nah, itu sudah melebihi dari 10 hari kita belajari kasih pakan pabrikan itu. Nah, setelah itu nanti kita sortir yang kecil, yang masih kecil. Sortiran itu kan ada batas ukurannya masing-masing. Kalau yang masih kecil, kita kasih cacing sutra lagi itu, Mas. Gitu. Itu sistem pemijahan atau sistem perawatan larva lele saya seperti itu, Mas. Kenapa harus cacing sutra? Kenapa kok nggak memilih alternatif yang lain? Kan kita tahu ada maggot, ada jangkrik, ada kroto, segala macam lah intinya. Kalau untuk di pembenihan larva ini kan masih larva, otomatis
itu mulut ikan itu masih relatif kecil, dan yang bisa menyuplai asupan pakan di situ itu cuma cacing sutra, karena cacing sutra itu satu itu termasuk pakan alami, kandungan enzim, kandungan protein itu lebih tinggi dan lebih istimewa. Yang kedua kan bentuknya cacing itu kan kecil-kecil seperti rambut, bahkan ada yang seperti apa itu lebih kecil dari rambut gitu Mas, sehingga larva lele yang baru menetas pun itu sudah mampu untuk mengonsumsinya gitu Mas. Semakin larva lele itu perutnya terisi, pertumbuhannya pun juga semakin luar biasa Mas. Kalau untuk magos ataupun jangkrik itu nanti masih ada di tahap yang lain. Misalkan bibit lele itu sudah mulai satu batang-batang rokok atau satu kelingking jari orang dewasa, itu mungkin sudah bisa mengonsumsi pakan-pakan yang lain Mas gitu. Ya itu teman-teman, kenapa kok memilih cacing sutra. Dan ini saya lihat untuk airnya, sirkulasi airnya terus ini Gus. Kalau untuk kalau untuk sistem saya itu memang air jernih Mas, otomatis kita pakai sistem kocor ini 24 jam nggak berhenti. 24 jam? Iya betul, 24 jam. Kenapa seperti itu Gus? Kok nggak dimatikan ibaratnya ngirit air gitu loh? Ya, saya itu udah pernah singgung di video-video kemarin ya. Ya. Kalau kita mau betul-betul usaha, menekuni satu usaha, jangankan cuma listrik ataupun buang-buang air ataupun pembelian listrik, itu hal yang sangat kecil ya Mas. Kita itu namanya usaha, dan usaha itu yang kita butuhkan adalah target utama keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya misalkan modal listrik itu cuma berapa ratus, terus air yang kita keluarkan, kita buang itu cuma berapa debitnya. Ya memang kalau kita hitung semuanya itu memang banyak, tapi hasil ending dari sebuah pembibitan itu bisa sukses dengan cara seperti itu, ya memang yang nggak ada salahnya Mas. Kan kita kan membutuhkan hal sesuatu yang terbaik kan, gitu Mas. Jadi saya yakin dengan modal, walaupun kita itu pakai sistem kocor 24 jam, nanti permodalan gimana, jangan, yang namanya usaha jangan mikirin modal. Insya Allah kalau kita mau menekuni secara betul tekniknya, secara baik, insya Allah lah keuntungan kita akan lebih besar Mas daripada modal yang kita berikan Mas, gitu loh Mas. Gitu ya Gus ya, siap-siap. Terima kasih Gus. Nah untuk terakhir mungkin ini Gus. Iya. Nah kalau yang masih bibit kecil-kecil banget seperti ini Gus, ya. Ini apakah nggak rentan terkena penyakit Gus? Oke, saya jawab. Mungkin ini teman-teman yang belum tahu ataupun pemula-pemula ya, kok kadang wah saya nyacing baru 2 hari 3 hari bibit saya rontok, ngampas. Itu maksud saya seperti itu. Nah itu kan sebetulnya kan sistem kita sendiri-sendiri loh Mas. Maksudnya gimana? Sesuatu yang sudah saya omongkan ini adalah sesuatu yang sudah saya jalankan selama ini. Salah satu adalah tadi, kalau kita pakai sistem kocor, jangan nanggung-nanggung. Kalau memang kita jalurnya sudah mengikuti sistem air kocor, ya udah kita kocor 24 jam wajib dikocor. Kalau kita memang jalurnya mau mengikuti sistem air kocor, itu jangan nanggung-nanggung. Gitu. 24 jam tidak boleh mati. Kalau mati takutnya apa? Takutnya langsung ngedrop. Bibit itu langsung ngedrop dikarenakan satu, seharusnya air itu dalam kondisi steril, seharusnya air itu dalam kondisi jernih, bagus, ya. Itu tiba-tiba kan dihentikan dengan kocoran yang sudah dihentikan tadi. Nah, gitu loh. Makanya jangan nanggung-nanggung kalau memang sistem kocor 24 jam harus dikocor. Yang saya lakukan seperti itu Mas. Lah, apakah saya pakai sistem cuma kocor? Enggak. Ada berbagai macam sistem yang saya pakai. Semuanya alhamdulillah berhasil, asalkan komitmennya kerja itu tetap dijaga. Itu kuncinya Mas, keberhasilan itu Mas. Saya itu pakai gini, ada sistem kocor ya, seperti yang dilihatkan tadi. Ini sistem kocor. Ini 24 jam tidak boleh mati. Terus itu Mas, di sebelah sana. Ya. Di sebelah sana saya nggak pakai sistem air kocor.
itu pakai ganti pagi ganti air, sore ganti air, pagi ganti air, sore ganti air. Seperti itu, Mas. Ya kalau di area sana tadi itu namanya sistem ganti air, tetap air jernih terus, tapi ganti. Nah, gitu loh. Ganti tidak dikocor. Gantinya 2 kali. Pagi ganti, sore ganti. Wah, kalau ini memang kita membutuhkan tenaga. Ini modal tenaga karena kita tidak buang air, kita tidak buang listrik. Oh, tapi kan kita harus buang tenaga. Ya. Tenaga ganti air, pagi ganti air, sore ganti air. Kalau yang di sini tadi, kalau pakai sistem air kocor, kita tidak buang tenaga. Karena apa? Yang bekerja mesin. Pokoknya yang penting listrik ada, bisa nyedot air. Nah, air kita kocorkan 24 jam. Kita nggak kerja, mesin yang bekerja. Nah, tergantung mau pilih yang mana gitu, Mas. Oh. Alhamdulillah dari kedua sistem ini saya pergunakan semuanya berhasil, Mas. Oke, baik. Terima kasih Gus untuk sharingnya di sore hari ini. Oke, semoga ilmunya makasih. bermanfaat Amin, bagi teman-teman amin, yang amin. pemula. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.